Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahar, al-azimil jabbar, al-alima fi domair wa khafil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar, wa ashkuru syukra ibadihil ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul ghaffar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman madamal lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wantahu amma harrama alaikum minal khatayi wal audhar waf'alul khairat qabla daiki wal i'sar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita untuk datang ke Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita salat Jumat. Dengan iringan doa, mudah-mudahan senantiasa Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai julukan as-sabiqunal awwalun, seorang yang dijanjikan oleh Nabi akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Abdullah ibnu Mas'ud, yang sering dikenal di kalangan para muhaddisin yang disebut dengan kata-kata Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Ada satu ucapan dari beliau yang begitu indah untuk kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kata beliau, kata Abdullah ibnu Mas'ud, tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada bala, tidak ada malapetaka dalam menjalani kehidupan di dunia ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang dilaksanakan, sesuatu yang akan dikerjakan, itu adalah ujian buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bagi kita orang yang beriman kepada Allah, sesulit apapun kehidupan, seberat apapun dalam menjalani kehidupan di dunia, susahkah kita, miskinkah kita, penyakit apapun yang diderita oleh orang yang beriman kepada Allah, itu bukan musibah, itu bukan malapetaka, itu bukan bencana, tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Abdullah ibnu Mas'ud, cuma ada satu-satunya musibah, satu-satunya bencana yang Allah timpakan kepada orang yang beriman kepada Allah, yaitu adalah manakala orang itu masih hidup
tapi sudah mati rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya musibah, satu-satunya bencana yang Allah timpakan kepada orang yang beriman kepada Allah, manakala orang itu masih hidup namun rasa takut kepada Allah yang sudah mati dalam dirinya. Inilah satu-satunya musibah. Maka pantas ada istilah di dalam kalangan para ulama, ada istilah al-insan bila insaniyatin, manusia tapi bukan seperti manusia, jasadnya manusia, raganya manusia, tapi jiwanya, hatinya adalah iblis dan juga setan. Dan ini kenyataan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang kita lihat jasadnya manusia, badannya manusia, tapi cara berpikir mereka adalah seperti iblis. Hati mereka, jiwa mereka seperti binatang yang tidak tahu dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Munafikun. Allah mengatakan dzalika bi annahum amanu summa kabaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, mengaku iman kepada Allah, summa kabaru, kemudian perbuatan mereka, ucapan mereka, tingkah laku mereka kabaru seperti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Patubi ala qulubihim, maka ditutup pintu hati mereka, fahum la yafqahun, maka mereka tidak bisa menggunakan akal sehat mereka untuk memahami apa tujuan dan makna daripada kehidupan ini. Hadirin jamaah, inilah musibah orang yang hidup tapi sudah mati rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pejabat yang paling tinggi sampai rakyat yang paling bawah, ini yang terjadi pada saat ini. Tidak ada rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut mereka kepada Allah, sehingga mereka dengan gampangnya menghalalkan segala cara. Apapun yang diharamkan, mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab karangan Ibnul Qayyim, beliau mengatakan ada 3 indikator, 3 faktor, 3 sabab yang menjadikan manusia itu sudah kehilangan sifat kemanusiaannya. Ada 3 indikator yang menyebabkan manusia tapi tidak seperti manusia. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya, apa yang pertama? Jumudul ain, mereka yang sudah mengeras, sudah membeku air mata mereka. Apa maksudnya? Mereka tidak bisa menangis tatkala mereka kehilangan akhirat. Mereka tidak bisa menangis tatkala mereka meninggalkan kewajiban mereka kepada Allah. Mereka tidak bisa mencucurkan air mata, meneteskan air mata tatkala mereka berbuat maksiat, tapi mereka begitu bangganya, begitu hebatnya, begitu menangisnya, bercucuran dengan air mata tatkala mereka meninggalkan daripada dunia mereka. Tertinggal dunia, menangis mereka, hilang dunia mereka, bercucuran air mata yang begitu hebat. Inilah salah satu sebabnya. Berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang mereka jumudul ain, hilang kesempatan buat ibadah, hilang kesempatan buat mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak menangis sedikit pun. Coba lihat berapa banyak orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat Jumat. Bukan hanya di Masjid Al-Mubarakah, mereka yang sedang melaksanakan Jumat di masjid lain pun, apakah ada penyesalan dalam hati mereka yang mereka tidak sanggup untuk melangkahkan hati melaksanakan sholat Jumat? Menangiskah mereka? Sedihkah mereka? Ini yang menyebabkan hati mereka sudah mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, yang menyebabkan manusia yang sudah tidak seperti manusia, yang kedua penyebabnya adalah faqdul haya, telah hilang rasa malu mereka.
Para ulama-ulama salaf mengatakan antara al-haya yang artinya adalah malu, al-hayat yang artinya adalah kehidupan, ada sinonim kata, ada persamaan kata. Maksudnya apa? Di sini dikatakan oleh ulama, orang-orang yang hidup akan mempunyai rasa malu. Bukan hanya malu kepada Allah, tapi juga mereka malu kepada manusia. Itulah orang yang hidup. Orang yang hidup akan punya rasa malu. Cuma ada satu-satunya manusia yang hidup tapi sudah tidak punya rasa malu. Cuma ada satu-satunya manusia yang masih hidup tapi sudah tidak punya rasa malu. Siapa manusia tersebut? Orang gila. Coba lihat, orang gila hidup tapi mereka tidak punya rasa malu. Keluar dari rumah, terbuka aurat mereka, terbuka kemaluan mereka. Apakah ada rasa malu bagi orang-orang yang telah hilang akalnya? Orang-orang yang gila tidak ada rasa malu. Maka banyak sekarang orang yang hidup tapi tidak mau dikatakan orang gila, tapi rasa malu mereka sudah hilang. Coba lihat berhadirin, berapa banyak orang-orang yang ada di sekitar Masjid Mubarakah yang mengaku muslim, tinggal mereka di masjid, samping masjid, tapi mereka tidak pernah datang ke masjid melaksanakan sholat. Mereka abaikan kewajiban mereka kepada Allah. Mereka tidak peduli kepada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka duduk nongkrong di pinggir masjid tapi tidak ada rasa malu. Mana yang dikatakan orang-orang yang hidup tapi tidak punya rasa kemaluan mereka ada di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Inilah manusia yang disebut al-insan bila insaniyatin, manusia tapi tidak seperti manusia. Yang ketiga, kata Abdullah Ibn Al-Qayyim, kata Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya, faktor yang ketiga yang menyebabkan manusia tapi jiwanya adalah binatang, hatinya adalah iblis. Kata Ibnul Qayyim, yang ketiga penyebabnya adalah al-hirsu minad dunya, rakus kepada dunia. Mereka hanya mengejar dunia. Mereka seakan-akan mengatakan segala sesuatunya adalah dunia. Salah besar kalau mereka mengatakan segalanya adalah buat dunia. Islam tidak mengajarkan manusia untuk meninggalkan dunia. Islam memerintahkan kepada manusia untuk mengambil bagian dunianya. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah dalam ayat ini, kejar, raih, rebut tentang akhiratmu, tapi jangan kau hanya kejar akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian daripada akhiratmu. Artinya apa? Islam tidak mengajarkan hanya untuk mengejar akhirat. Dunia kita kejar, tapi dunia bukan segalanya. Dunia bukan segalanya dalam kehidupan ini. Sedangkan Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Maka ada istilah, banyak orang berkata kaya itu penting. Kaya itu penting. Kenapa? Karena ibadah perlu biaya, masjid perlu biaya, menyantuni anak yatim perlu biaya, pesantren perlu biaya. Kaya itu penting. Itu ungkapan yang benar. Tapi jangan dibalik. Kalau orang mengatakan yang penting kaya, inilah ungkapan yang salah. Yang akhirnya apa? Kalau mereka mengatakan yang penting kaya, mereka akan menghalalkan segala cara. Mereka akan mencari uang sekalipun dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagi mereka terkumpul harta, terkumpul kekayaan. Ini yang menyebabkan manusia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu zaman, satu masa yang menimpa kepada umatku, ma yubalil mar'u, seseorang sudah lagi tidak peduli, ma akhadha minhu, apa yang dia peroleh, apa yang dia kumpulkan, aminal halal aminal haram, apakah halal ataupun haram. Bagi mereka yang penting adalah terkumpul harta. Ini yang menyebabkan rasa takut mereka kepada Allah sudah hilang.
Kenapa? Karena mereka hanya terpikir untuk mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan harta, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Allah mengatakan, alhaakumut takatsur, manusia bermegah-megahan, manusia berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta sehingga mereka lupa kewajiban mereka kepada Allah. Coba lihat berapa banyak orang di luar sana dengan alasan pekerjaan, dengan alasan mencari nafkah, dengan berbagai macam alasan-alasan dunia mereka. Allah panggil hayya 'alas shalah, panggilan Allah tidak didengarkan, panggilan Allah diabaikan dengan alasan dunia. Sampai kapan mereka sadar? Allah mengatakan dalam lanjutan itu ayat, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke liang lahat, sampai jasad mereka masuk ke dalam kubur, barulah mereka tersadar, terbangun dari tidur mereka, terbangun daripada kesadaran mereka, sehingga mereka baru mengatakan, merugi saya hidup di dunia tapi tidak pernah beribadah kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga indikator, tiga faktor, tiga penyebab yang menjadikan manusia tapi tidak seperti manusia. Kita ngelihat manusia tapi hakikatnya, jiwanya, gaya berpikirnya seperti iblis, seperti setan, seperti binatang yang mereka menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada salah satu dari kita yang mempunyai indikator ini, maka hati-hati, sudah mati rasa takut kita kepada Allah, sudah tidak ada rasa takut mereka kepada Allah. Ini yang menyebabkan kita akan menyesal dalam kehidupan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemampuan, sehingga kita mampu selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hidayah dan taufik senantiasa Allah limpahkan kepada diri kita, kepada istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, sehingga kita dan keluarga kita selalu bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah di kapan dan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azhara lana ahsanal ibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madarus sa'adatil faidin. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadima wa amarukum bidzalika irsyadan wa ta'lima. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala khulafail arba zawil qadril ali wal fakhril jali sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma akshib anna
minal bala wal waba wal amrad wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.